Pra peradilan adalah upaya untuk mengulur-ngulur waktu. Tapi barusan Bang Burhanuddin bilang tidak demikian. Kami ingin memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Oke, jadi sebenarnya kan sudah jelas ya. Ini kita bicarakan mengenai case-nya aduannya Pak Jokowi ya. Bagaimana ada putusan pengadilan yang mengatakan yang sudah berkekuatan hukum tetap ya terkait dengan Prapit bahwa upaya untuk memasukkan Prapit setelah sidang itu dimulai dan atau adanya suatu upaya untuk membuat Prapit berkali-kali seperti itu ya, dan juga upaya untuk ini adalah merupakan upaya mengulur-ngulur waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kopi Hitam 26. Oke, di video kali ini membahas polemik ijazah Joko Widodo kembali memanas. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Desakan Jokowi, mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendesak pihak yang meragukan keaslian ijazahnya untuk segera masuk ke pokok perkara di persidangan daripada terus menunda melalui pra peradilan. Lalu kuasa hukum Dr. Tifa Bahrudin Suralaga membantah bahwa pra peradilan bertujuan untuk mengulur waktu. Ia berargumen bahwa langkah ini diambil untuk menguji prosedur hukum yang ditempuh jaksa dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Lalu kuasa hukum Joko Widodo, Firman Pangaribuan selaku kuasa hukum menegaskan bahwa pengajuan pra peradilan yang berulang adalah upaya untuk menghindari pemeriksaan pokok perkara. Ia menekankan bahwa Jokowi siap hadir dan menunjukkan bukti ijazah asli dari tingkat SD hingga S1. Yakin? Kedua belah pihak menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan adu bukti di pengadilan. Pihak Dr. Tifa berencana membawa dokumen pendamping, sementara pihak Jokowi meyakinkan bahwa keaslian ijazah sudah terverifikasi melalui berbagai proses hukum dan administrasi sebelumnya. Oke, bagaimana keseruan diskusi? Kita lihat videonya. Mungkin Anda bisa sampaikan, kan ini Pak Jokowi mengatakan bahwa pengajuan upaya pra peradilan adalah upaya untuk mengulur-ngulur waktu. Tapi barusan Bang Burhanuddin bilang tidak demikian. Kami ingin memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Oke, jadi sebenarnya kan sudah jelas ya. Ini kita bicarakan mengenai case-nya aduannya Pak Jokowi ya. Bagaimana ada putusan pengadilan yang mengatakan yang sudah berkekuatan hukum tetap ya terkait dengan Prapit bahwa upaya untuk memasukkan Prapit setelah sidang itu dimulai dan atau adanya suatu upaya untuk membuat Prapit berkali-kali seperti itu ya, dan juga upaya untuk ini adalah merupakan upaya mengulur-ngulur waktu ya, untuk menghindari adanya pemeriksaan perkara pokok. Maka Pak Jokowi sebenarnya menyampaikan, ya kita kalau kita sudah menuduh gitu ya, Bu Tifa dan Pak Roy sudah menuduh bahwa Bapak Jokowi ijazahnya palsu gitu ya, ya tentu kan yang tepat adalah bagaimana segera kita masuk ke dalam pokok perkara untuk melakukan pembuktian seperti itu. Oke, Bang. Namun demikian, ya. Bang Firman, kalau memang dugaannya adalah untuk mengulur-ngulur waktu, menurut Anda, kenapa pihak Roy dan pihak Dr. Tifa mau mengulur-ngulur waktu? Mereka tidak punya bukti yang kuat di persidangan atau gimana menurut Anda? Nah, kalau itu kan saya serahkan kepada pihak Pak Roy dan Bu Tifa. Tapi kan enggak, maksudnya kan kita jadi pengen tahu kenapa Pak Presiden Jokowi ke-7 mengatakan hal itu. Yang pasti sesuai dengan putusan pengadilan tadi yang saya sampaikan, ini adalah upaya mengulur-ngulur waktu. Kenapa? Karena kan di dalam Prapit kan yang bisa mengajukan Prapit itu kan adalah tersangka. Hari ini sidang ya di Jakarta Timur. Sudah disampaikan dibuka dan hakim mengatakan bahwa ditanyakan terdakwa di mana, hadir atau tidak hadir. Artinya sebenarnya kan Bu Tifa dalam kapasitasnya sekarang kan sebagai terdakwa kan tidak bisa mengajukan pra peradilan.
Sehingga maksud saya itu adalah satu upaya nih mengenai apakah Bu Tifa atau Pak Roy tidak memiliki bukti dan sebagainya. Tadi malam saya ada di talk show suatu TV ya. Saya tanya sama beliau, Mas Roy, apakah Mas Roy menyajikan ijazah-ijazah Pak Jokowi yang Mas Roy terima, yang mana dari ijazah dari beberapa KPU, ya ada apa namanya, legalisir dan sebagainya, kemudian menyajikan adanya beberapa dokumen mengenai Pak Jokowi di UGM, itu mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Mas Roy bilang, ya tidak begitu dan sebagainya. Intinya tidak mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kira-kira gitulah. Nah artinya kami akhirnya melihat bahwa sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan sama Mas Roy sama Bu Tifa kan gitu. Yang pasti hari ini pada sidang tadi di Jakarta Timur, saya mencermati bahwa sudah dipanggil kan, tetapi tidak hadir seperti itu. Sudah Iya. dimulai persidangan pun sampai dengan selesai sidang ditutup pun tidak hadir. Oke. Nah, ini kan suatu hal yang menurut saya dipertontonkan bahwa ya saya bisa saja nggak hadir. Emang kenapa? Kira-kira begitu. Apakah ini merupakan suatu langkah yang memang perlawanan, sebagaimana selalu disampaikan kami melawan? Ya saya lihat. Tapi itu fakta bahwa tadi tidak hadir dan saya rasa ini mencederai kepercayaan, di mana dikasih kepercayaan tidak ditahan dan sebagainya. Saya rasa itu dulu sebentar. Iya, Pak Burhanuddin katanya ingin mengedukasi hukum ke masyarakat, tapi kenapa nggak hadir tadi? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Jadi Bang Burhanuddin silakan dijawab pertanyaan tadi. Hari ini saja tidak hadir, padahal katanya mau memberikan edukasi ke hukum ke masyarakat. Saya jelaskan dulu. Baik. Bahwa prosedur bersidang itu kan jaksa harus memanggil ya. Sebelum adanya persidangan awal itu, jaksa harus memanggil. Sudah jelas di sana diatur dalam KUHP bahwa paling lambat 7 hari sebelum persidangan itu panggilan sudah diterima. Sedangkan klien kami menerimanya kemarin malam. Jadi kurang dari 24 jam baru menerima panggilan tersebut. Walaupun panggilan tersebut tertanggal 10 Agustus. Kami menerima 12 Agustus malam hari. Gitu ya. Jadi sementara di dalam SIPP yang kami ikuti, SIPP Pengadilan Jakarta Timur itu perkara 354 ya, yang harus kami ikuti itu sudah tidak ada. Di dalam pemberitahuan tidak ada sidang. Jadi kami tanda tanya juga. Sehingga dalam pagi harinya kami tanpa persiapan lebih dulu, itu cepat, siapa yang paling cepat di sana. Ternyata seperti sore hari ini terkendala kami di jalan. Oh, macet. Karena macet. Oke, baik. Tim kami pun banyak yang tertinggal. Dokter Tipa saat persidangan itu sudah tidak bisa sampai dengan tepat waktu lagi. Itu bukan dalam hari ini klien kami Dokter Tipa menghindar dalam persidangan. Tapi memang terlambat karena adanya kemacetan di tol ya. Oke, baik. Kalau begitu pertanyaannya adalah apakah ini merupakan pra peradilan terakhir? Karena kan kalau Bang Roy sendiri kan bolak-balik tuh mengajukan pra peradilan. Kalau Mas Roy Suryo itu menguji banyak yang diuji. Kalau kami berbeda. Kami menguji mengenai kewenangan jaksa penuntut umum memperbaiki gugatan tanpa adanya putusan dari hakim yang memerintahkan itu. Dan ini pra peradilan terakhir? Dan pra peradilan terakhir tentu. Oh, ini pra peradilan terakhir, Bang. Jadi harusnya bukan dalam upaya mengundur-undur waktu. Bukan. Bang Firman. Iya, kami kan ya ini berbeda dengan apa yang disampaikan sama Bang Al-Katiri tadi. Bahwa kami akan hadir even 2 jam sebelumnya pun kami kasih tahu kami hadir, kan gitu. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi tadi, dipertontonkan tidak hadir dalam sidang gitu ya. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita membaca, mencermati bahwa pra peradilan itu bisa dilakukan oleh tersangka. Dalam hal ini kan perkara sudah dilimpah ya, sudah masuk ke pengadilan, tadi sudah disampaikan, dipertegas sama hakim bahwa terdakwa gitu ya. Nah, menurut saya ya kalau memang patuh hukum, ya tidak akan lagi ada perapit kedua dan sebagainya. Tapi kita persilakan, karena kan itu selalu mereka menyampaikan itu hak silakan, nggak apa-apa. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah
Sudah ada putusan pengadilan yang mengatakan jangan ada prapit dan sebagainya, karena sudah masuk ke apa namanya ke persidangan kan seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka tahu kok, Pak, di akhir Juli itu sudah dakwaan sudah dilimpahkan, kan begitu. Malah tadi saya dengar secara mati, jaksa penuntut umum mengatakan sudah dipanggil secara patut tanggal 30 Juli 2026. Namun ya terserah lah. Setelah itu memang terjadi apa dan sebagainya dan akhir ini tidak hadir, saya pikir ya sudah lah, hanya yang saya sampaikan adalah tentu kita harus hormati dong dan kita harus ikuti hukum acara kan seperti itu. Jadi kalau sudah disampaikan terdakwa, ya saya berharap Bu Tiba tidak akan lagi mengajukan pra peradilan. Seperti itu karena sudah dimulai nih. Dan yang penting adalah bagaimana membuktikan tuduhan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Padahal saya dalam beberapa kesempatan saya bertemu dengan Bu Tifa dalam talk show dan sebagainya. Saya sampaikan apa sih Bu? Beliau mengatakan, dan kalau nggak salah PH-nya Bang Alkatiri kalau nggak salah ya, koreksi saya kalau salah. Nanti kita bahas di pokok perkara. Nah, sebenarnya kan tinggal kita sama-sama nih masuk. Sudah jadwalnya. Aduh, ini jasa satu aja se-Indonesia ribut. Gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe terus channel Kopi Hitam 26. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.